Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'du. Qala wa anhu radhiyallahu anhu qala ghaba ammi Anas bin Nadri radhiyallahu anhu an qitali Badrin. Faqala ya Rasulullah ghibtu an awwali qitali qataltal musyrikina la innillahu ashhadani qitalil musyrikin la yarainna Allahu ma asna'u. Falamma kana yawmu Uhudin wankashafal muslimuna faqala Allahumma inni a'tadhiru ilaika mimma sana'a haula yakni ashabah wa abra'u ilaika mimma sana'a haula yakni al-musyrikin. Summa taqaddama fastaqbalahu Sa'd bin Mu'adz faqala ya Sa'd bin Mu'adz al-jannatu wa rabbin nadri inni ajidu rihaha min duni Uhudin. Qala Sa'dun famastata'tu ya Rasulullah ma sana'a. Qala Anasun wajadna bihi bid'an wa samani darbatan bisayfi aw ta'natan bi rumhin aw ramyatan bisahmin katanya. Wajadnahu qad qutila wa massala bihil musyrikuna bama arafahu ahadun illa ukhtuhu bi bananihi. Qala Anasun kunna nura aw nazunna anna hadhil ayah nazalat bihi wa bi asbahihi minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaihi fa minhum man qada nahbah ila akhiriha. Muttafaqun alaih. Wa anhu radhiyallahu anhu wa anhu wa an Anas sama dengan sanad hadis yang ke-31 32 juga dari Anas radhiyallahu anhu sama juga dengan 33 ini. Wa anhu dan daripada Anas radhiyallahu anhu qala ia berkata ghaba anni Anas bin Nadri, hilanglah pamanku katanya Anas bin Nadar radhiyallahu anhu ang kita li Badrin dari peperangan Badar. Jadi Anas ini bercerita, Anas bin Malik bercerita bahwa pamanku yang namanya Anas bin Nadar dia hilang di waktu perang Badar katanya. Faqala ya Rasulullah, maka ia berkata itu Anas bin Nadar yang berkata. Faqala maka berkata Anas bin Nadar ini, ya Rasulullah katanya, wahai Rasulullah, ghibtu an awali qitalin, aku menghilang dari permulaan peperangan qataltal musyrikina,
yang engkau memerangi orang-orang musyrik katanya. La inna Allahu ashhadani qitalil musyrikina. Jika Allah memberikan aku hadir untuk memerangi orang-orang kafir, la yaranna Allahu ma asna'u. Niscaya Allah akan melihat apa yang aku perbuat katanya. Dia berkata, jika Allah memberikan aku kesempatan untuk hadir di waktu memerangi orang musyrik, la yarannallahu ma aslam. Niscaya Allah akan melihat apa yang aku perbuat katanya. Falamma kana yaumu Uhudin katanya. Maka manakala pada hari perang Uhud, maka manakala terjadi perang Uhud katanya, wangkashafal muslimuna, dan meninggalkan sebagian orang-orang Islam. Di waktu perang Uhud terjadi ini, kaum muslimin diperintahkan oleh baginda Rasul untuk naik ke atas gunung, dan jangan ada yang meninggalkan gunung itu. Tapi orang-orang kafir Quraisy dan sekutunya waktu itu yang berada di bawah gunung, dia menghambur-hamburkan harta. Dia menghambur-hamburkan harta. Itu dilihat oleh orang-orang muslim yang ada di atas gunung itu, sehingga mereka terpikat dengan hal itu. Maka sebagian besar mereka itu turun, mengambil barang-barang yang dihambur-hamburkan oleh orang musyrik itu. Tatkala mereka itu turun dari gunung Uhud, maka orang-orang kafir itu naik. Walhal sebelumnya baginda Rasul memesankan jangan ditinggalkan. Sebelum selesai perangan jangan ditinggalkan tempat ini. Tapi begitulah yang namanya hawa nafsu ini terpikat, si hati bendesa teh habura dengan musyrik mun padentun. Padentun di gunung ini meninggalkan gunung yang tempat diperintahkan oleh Rasul untuk jangan ditinggalkan tempat ini. Jadi ini Anas bin Nadar ini berkata, manakala meninggalkan sebagian orang muslim akan gunung itu, Pakola, maka berkata ia, Allahumma inni a'tadiru ilaika. Ya Allah katanya, bahwa aku minta maaf kepada engkau, mimma sana'a haula'i, dari apa yang diperbuat oleh mereka-mereka itu, yakni ashabahu, yaitu teman-temannya. Jadi teman-teman itu banyak yang turun meninggalkan tempat di atas gunung itu. Jadi dia Anas bin Nadar ini berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'tazir, ya Allah, aku mohon maaf, ilaika kepada engkau ya Allah, mimma sanaha haula'i, dari apa yang diperbuat oleh mereka-mereka itu, yakni ashabahu, yaitu sahabat-sahabatnya. Wa abra'u ilaika, dan aku melepaskan diri kepada engkau, mimma sana'a haula'i, dari apa yang diperbuat oleh mereka-mereka itu, yakni al-musyrikin, yaitu orang-orang musyrik. Tatkala orang muslim turun dari gunung itu, orang musyrik itu naik di atas gunung. Itu menggantikan tempat orang-orang muslim itu. Summa taqaddama, kemudian dia maju. Anas bin Nadar ini. Fastaqbalahu Sa'd bin Mu'adzin
Maka ia bertemu dengan Sa'ad bin Mu'adz. Maju dalam peperangan maksudnya. Maka dia bertemu dengan sahabatnya namanya Sa'ad bin Mu'adz. Faqala, maka ia berkata, Anas bin Nadar berkata, Ya Sa'ad bin Mu'adz katanya. Wahai Sa'ad bin Mu'adz katanya. Al jannatu wa rabbin nadar. Demi surga dan Tuhannya nadar. Ini ajidu rihaha, bahwa sesungguhnya aku mendapatkan baunya, bau surga. Rihaha al jannah, rihal jannah, bau surga. Min duni Uhudin katanya, dari dekat gunung Uhud ini. Qala Sa'ad katanya, berkata Sa'ad bin Mu'adz, "Famastata'tu ya Rasulullah ma sana'a." Maka aku tidak mampu ya Rasulullah apa yang ia lakukan. Artinya aku tidak mampu mengikuti dia. Anas bin Nadar itu maju dalam perangan. Aku tidak mampu mengikuti apa yang ia kata, apa yang ia perbuat. Qala Anasun, kalau berkata Anas bin Nadar, fawajadna bihi, maka aku menemuinya. Qala Anas, ai Ibni Malik katanya salahnya. Dia berkata Anas bin Malik, fawajadna bihi, maka aku menemuinya. Bid'ah wa samanina darbatan bis saifi. Aku menemuinya di badannya itu lebih daripada 80 pukulan dengan pedang. Bakat ini, ponasan bakat. Au ta'natan birumhin natan, atau tikaman dengan biasa Melayu mencandakan ini tombak. Au ta'natan birumhin, atau lebih 80 itu bonus bekas tombak itu, tikaman dengan tombak. Au ramyatan bisahmin katanya, atau pelemparan dengan anak panah. Wajadnahu qad qutila, dan aku menjumpainya ia telah terbunuh. Wa massala bihil musyrikuna, dan dia dicincang oleh orang-orang musyrik. Fama arafahu ahadun, maka tiada yang mengenalnya salah seseorang pun, illa ukhtuhu, kecuali saudarinya, bibananihi, di ujung jarinya. Wang kantak si ono sembakar beloton bakar, kecuali ada semeton nine ye saaku puniki tetanduk ini ujung jarinya. Qala Anasun, berkata Anas Ibni Malik katanya, kunna nuroh, kami melihat katanya, au nazunnu, atau kami menyangka, anna hadhil ayata nazalat bihi, bahwa ayat ini turun pada Anas bin Nadar. Ayat itu turun. Wa bi asbahi, dan yang sama dengan Anas bin Nadar.
Apa ayat yang turun? Minal mu'minina, sebahagian daripada orang-orang mukmin, rijalun, ada beberapa orang laki-laki, sadaqu ma'ahadullah alaihi, ia membenarkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah atasnya. Sebagian orang-orang mukmin, ada beberapa orang laki-laki yang membenarkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala atasnya. Faminhum man qadha nahbahu, maka setengah daripada mereka orang yang gugur di dalam peperangan. Ila akhirnya, sampai akhir ayat ini. Muttafaqun alaih. Hadis ini adalah riwayat Imam Bukhari Muslim. Wa qad sabaqa fi babil mujahadah, dan telah terdahulu hadis ini di dalam bab al-mujahadah. Hadis yang ke-34, an Samurah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Samurah, bahwa Ibnu Jundub katanya, Samurah bin Jundub, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ra'aitul lailata, sabda Nabi. Ini Rasul bercerita mimpinya. Ra'aitul lailata, aku melihat di waktu malam, artinya aku mimpi. Pada satu malam aku bermimpi, sabda Rasul, pada satu malam, rajulaini atayani, ada dua laki-laki yang mendatangiku. Fasaida bis syajarata, katanya, maka dua laki-laki itu naik dengan aku ke pohon kayu. Fasaida ay rajulain, maka naiklah laki-laki itu bi dengan aku, asyajarata, ke pohon kayu. Pada khalani daran, maka dua-duanya itu memasukkan aku ke satu rumah. Itu laki-laki itu memasukkan aku, sabda Rasul, ke dalam satu rumah. Ya ahsanu wa afdal, rumah yang sangat bagus dan sangat mulia. Lam arakatu, aku tidak pernah melihat sama sekali, ahsana minha, yang lebih baik daripada rumah itu. Jadi dia memasukkan aku ke sebuah rumah, yang rumah itu sangat bagus dan mulia. Tidak pernah aku melihat sama sekali yang lebih baik daripada rumah itu. Qala, berkata laki-laki itu, sabda Rasul, amma hadhihi daru, katanya, adapun rumah ini, katanya, pada syuhada, maka ini rumahnya orang-orang yang mati syahid. Rumah yang sangat bagus, sangat mulia itu adalah rumahnya orang-orang yang mati syahid, katanya. Jadi baginda Rasul bermimpi, bertemu dengan orang laki-laki, dan laki-laki itu mengajak beliau untuk naik kepada
ke pohon kayu. Di atas pohon kayu itu ada satu rumah yang sangat bagus dan sangat mulia. Rasul bersabda, tidak pernah aku melihat yang lebih bagus dari itu. Maka laki-laki itu dua-duanya berkata, amma hadhihi daru, katanya, adapun rumah ini daripada syuhada, ini adalah rumahnya orang-orang yang mati syahid nanti di akhirat. Rawahul Bukhari, yang meriwayatkan hadis ini Imam Bukhari. Wa huwa ba'dum min hadisin tawilin fihi anwa'um minal ilmi, katanya. Ialah sebagian daripada hadis yang panjang. Padanya berapa macam daripada ilmu. Hayati fi babit tahrimil kadhibi insyaallah taala. Nanti hadis ini akan datang juga, didatangkan pada bab tahrimil kadhibi insyaallah taala. Hadis yang ke-35. Wa an Anas radhiyallahu anhu, dan daripada Anas radhiyallahu anhu, anna Umma Rubai'in bintil Bara'i, katanya, bahwa Ummi Rabi bintil Bara, wahya Ummu Harisah bin Suraqah, katanya. Ummi Rabi bin Bara itu adalah ibunya Harisah bin Suraqah. Itu nama orang, seorang sahabat, Harisah bin Suraqah itu. Atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datanglah Ummi Harisah bin Suraqah ini, Ummi Rabi ini datang kepada baginda Nabi. Faqalat, maka ia berkata, ya Rasulullah, katanya, wahai Rasulullah, ala tuhadditsuni an Harisah, katanya. Silakan ya Rasulullah, ceritakan aku daripada hal Harisah, anaknya yang namanya Harisah. Wa kana qutila yauma Badrin, adalah Harisah itu ia terbunuh pada hari perang Badar. Di waktu perang Badar dia terbunuh. Fa in kana fil jannati sabartu, katanya. Maka jika ada yang berada di surga, Harisah itu, maka aku akan bersabar. Wa in kana ghaira zalika, dan jika ada dia berada di bukan di surga, tidak di surga, ay wa in kana finnar, umpama jika ada dia berada di neraka, ijtahattu alaihi fil bukaa, maka aku akan berusaha atasnya untuk menangis. Dari nunasan mengenai keadaan bijin terbunuh di perang Badar. Lamun nak surga taon ek sabar kasih. Lagu lamun lainan surga sing neraka, ada lek neraka, maka aku akan berusaha untuk menangis, katanya. Faqala, maka Rasul bersabda, ya Umma Harisata, wahai Ummi Harisah, sabda Rasul, innaha, bahwa ia, jinanum fil jannati, bahwasanya ia berada bertingkat di dalam surga. Dia dalam surga yang bertingkat.
Wa inna benaki, dan bahwa anakmu itu, Harisa itu yang terbunuh di perang Badar, asobal firdausil a'la, dia mendapatkan di surga firdaus yang tinggi. Sabda Rasul. Dia berada di surga firdaus yang tinggi. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Selanjutnya wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, wallahu